Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada slide ini kita ada kompetensi dasar, ada materi, ada kuis, dan ada profil. Untuk yang pertama kita klik bagian kompetensi dasar. Nah, di sini muncul kompetensi dasar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung, kerucut, dan bola. Dan untuk yang 4.7 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung, kerucut, bola, serta gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita preview. Nah, pada bagian ini kita klik bagian materi. Kita klik, muncul seperti ini. Untuk yang pertama yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut ataupun permukaan bidang, yaitu berupa tabung, kerucut, dan bola. Nah, kemudian kita klik bagian materi tabung yang ada di atas ini ya. Kita klik, muncul materi dari tabung. Nah, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya. Nah, berikut beberapa contoh bangun ruang tabung dalam kehidupan sehari-hari. Ada pipa paralon, kaleng susu, dan tempat sampah. Kita next. Nah, unsur-unsur tabung yaitu yang pertama, tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dengan pusat O dan pusat P. Ini ya. Untuk yang kedua, selimut tabung berupa sisi lengkung. Yang C, diameter alas dan tutupnya besarnya sama. Diameter lingkaran alas adalah panjang ruas garis AB dan diameter tutup adalah panjang ruas garis QR. Untuk yang D, jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama. Jari-jari lingkaran alas panjang garis AO dan OB. Dan jari-jari lingkaran tutup adalah panjang ruas garis QP dan PR. Yang terakhir yaitu tinggi tabung adalah panjang ruas garis AQ sama dengan OP sama dengan BR. Nah, kita next, kita klik bagian next di bawah ini. Yang kedua, jaring-jaring tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini inilah jaring-jaring tabung. Tabung atau silinder tersusun dari 3 bangun datar, yaitu yang pertama 2 lingkaran sebagai alas dan atap dari tabung. Yang kedua, sebuah persegi panjang sebagai bidang lengkung atau selimut dari tabung. Next, luas permukaan tabung. Yang ketiga yaitu luas permukaan tabung. Nah, untuk luas tutup sama dengan luas lingkaran, yaitu PR pangkat 2. Untuk luas selimut sama dengan luas persegi panjang, sama dengan 2 kali PR tambah tinggi. Luas selimut sama dengan luas lingkaran, sama dengan PR pangkat 2. Jadi, luas permukaan tabung tersebut yaitu 2 dikali PR dikali R ditambah T. Keterangannya, Pi-nya itu bisa 3,14 atau 22/7 dan R-nya yaitu jari-jari tabung. Untuk tingginya, untuk T yaitu tinggi dari tabung. Dan next, di sini ada volume tabung. Nah, rumus volume tabung adalah luas alas tabung dikali tinggi dari tabung. Sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya ini bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. R-nya itu jari-jari tabung dan T-nya ini tinggi tabung. Nah, kita sudah selesai untuk materi tabungnya. Lanjut kita klik materi kerucut di atas ini. Kita klik.
Nah, muncul materi dari kerucut. Kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Bangun kerucut dapat terbentuk dari segitiga siku-siku yang diputar 360 derajat, di mana sisi tegaknya sebagai pusat putaran. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, ini bentuk dari kerucut. Berikut beberapa contoh bangun ruang kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada topi ulang tahun, ada es krim, dan traffic tone. Lanjut, kita next materi kerucut berikutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur dari kerucut. Yang pertama, alas kerucut berupa lingkaran. Nah, ini alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, selimut kerucut berupa bidang yang melengkapi kerucut, yaitu S. Yang C, diameter alas adalah panjang ruas garis PQ atau 2R. Jari-jari R adalah panjang garis PO sama dengan OQ, sama dengan OA, sama dengan OB. Untuk tinggi kerucut adalah panjang ruas garis OT sama dengan T. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Untuk yang terakhir, garis yang ditarik dari titik puncak T ke alas kerucut melalui selimut disebut garis pelukis atau S. Nah, kita next. Yang kedua, jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut bisa dilihat gambar di sini. Itu jaring-jaring kerucut. Kerucut tersusun dari dua bangun datar, yaitu lingkaran alas. Ini lingkaran alas dan selimut yang berupa bidang lengkung atau juring dari lingkaran. Yang ketiga yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, rumusnya yaitu PR dikali R tambah S. Keterangan untuk P-nya kita bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, dan R-nya itu jari-jari kerucut, dan S-nya garis pelukis kerucut. Ini ya gambarnya seperti di samping. Nah, untuk yang keempat, volume kerucutnya yaitu 1/3 dikali PR pangkat 2 dikali T. Untuk P-nya kita bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, R-nya yaitu jari-jari kerucut, dan S-nya garis pelukis kerucut. Kemudian kita klik materi bola yang ada di atas. Nah, akan muncul materi bola dari bangun ruang sisi lengkung. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bisa dilihat dari gambar di samping. Bola dapat dibentuk oleh setengah lingkaran yang diputar 360 derajat, di mana diameternya sebagai pusat putaran. Berikut contoh bangun ruang bola dalam kehidupan sehari-hari. Ada globe, ada kelereng, dan ada buah semangka. Kita next. Nah, di sini yang pertama ada unsur-unsur dari bola. Berdasarkan gambar tersebut, unsur-unsur bola adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Diameter bola adalah ruas garis AB dan CD. Untuk jari-jarinya yaitu panjang ruas garis OA, OB, OC, dan OD. Yang kedua yaitu jaring-jaring bola. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Bola adalah bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi dan tidak mempunyai rusuk. Jadi bola ini tidak mempunyai rusuk dan hanya memiliki satu sisi. Kita next. Untuk yang ketiga ada luas permukaan bola. Nah, di sini rumus dari luas permukaan bola sendiri yaitu 4 dikali PR pangkat 2. Pi-nya bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, dan R-nya yaitu jari-jari dari bola. Untuk yang keempat ada volume bola. Rumus dari volume bola sendiri yaitu 4/3 dikali PR pangkat 3. Pi-nya bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Dan R-nya yaitu jari-jari bola. Nah, setelah kita selesai materi dari bangun ruang sisi lengkung semuanya, kita menuju ke kuis. Kita akan menyelesaikan beberapa kuis mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita klik bagian kuis ini dan muncul soal atau kuis.
Di sini ada diketahui sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas permukaan tabung itu. Nah, ketika kita menjawab C, ternyata salah, jawabannya kurang tepat. Kita next. Dan di sini diarahkan ke soal lagi. Sampai jawaban kalian benar-benar sudah tepat. Kemudian kita coba jawab yang A. Nah, ketika jawab A, ternyata benar. Dan di sini sudah ada penyelesaiannya semua. Jadi kalian harus menghitung terlebih dahulu dari soal atau kuis yang ada di PowerPoint. Kemudian kita close. Nah, kalau kita close, kita kembali ke bagian awal. Kita klik profil. Nah, di sini ada profil saya, yaitu Yuliani dengan NIM 20317190015. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.